Absen dulu ya. Udah pertemuan ke-14, tinggal 1 kali pertemuan lagi di minggu depan. Habis itu UAS. Kayla, Hadir, Ibu. Stella, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, Hadir Ibu. Jud Desyanti, Hadir, Ibu. Gofari, Hadir Ibu. Adelia Puspita, Hadir, Ibu. Ahmad Rivaldi, Hadir Ibu. Amanda Syafrinaya, Mesya, Hadir, Bu Misha. ya. Amanda, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Ibu. Rajwa, Hadir, Bu. Siti Nurila, ya. Rastania Putri, Hadir, Ibu. Alkhairina, Hadir, Bu. Firda, Hadir, Bu. Muhammad Arik, Hadir Bu. Nazwa, Hadir, Ibu. Nabil Amru, Hadir Ibu. Raffi, Nabil hadir ya. Rangga udah tadi. Rangga, Rangga hadir Ibu. ya. Raffi, Hadir Ibu. udah ngumpulin tugasnya belum? Lagi di-upload, Bu. Oke. Rafani, Hadir, Ibu. Nafa, Hadir, Bu. Aurel, Hadir, Ibu. Iza Faiza, Hadir, Abdullah, Bu. Hadir, Iza Ibu. ada. Abdullah, Hadir Bu. Erza, Hadir Ibu. Muzaffar, Hadir Ibu. Muzaffar ya. Iya Bu, hadir Bu. Nurul Aziza, Hadir, Ibu. Alwan Aji, Hadir Ibu. Muhammad Nuku, Hadir Bu. Sakira Hadar, Hadir, Bu. Farel Flavito, Hadir Ibu. Amelia Putri, enggak ada. Dinda Safia, Hadir, Ibu. Paki, Hadir Bu. Seva, Hadir Bu. Gunelo, Nizia, Yunanda, Hadir Ibu. Piana, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Naila, Bu. Naila ada. Naila, kamu NIM-nya berapa? Hadir, Ibu. 171 Ya. 4423 Mm-mm. 015. Oke. Makasih, Ibu. Oke. Sudah semua, ada yang belum? Ya, ini 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman, mungkin langsung saja yang akan presentasi, silakan. Baik, izin share screen Ibu.
Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, tapi di slideshow bisa di full screen. Nah, udah bisa kita mulai, Bu. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Ibu dan teman-teman. Adapun yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Dara selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami di sini untuk menyampaikan materi pada hari ini yaitu tentang sistem informasi manajemen tentang Bank Syariah Indonesia yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Boleh di next slide. Nah, kali ini saya beserta rekan-rekan saya yaitu Erza Dimas Saputra dengan NIM 171442305 dan Viana Satriana dengan NIM 171442308. Yonada Murdana dengan NIM 171442308. Yang terakhir Farel Rafito Wahid dengan NIM 171442307. Boleh di next slide. Nah, kali ini kami akan menjelaskan materi yaitu salah satunya ada company profile, visi, misi, dan tujuan, ancaman, keamanan informasi, studi kasus, dan strategi mitigasi dan rencana pemulihan. Next slide. Materi ini boleh disampaikan kepada rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang company profile BSI. Jadi BSI merupakan bank hasil merger antara tiga bank syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah Terbuka, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 4 KDK 03 tahun 2021 secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Next slide. Selanjutnya visi misi dan tujuan. BSI memiliki visi untuk menjadi top 10 global Islamic Bank dan menjadi bank syariah terdepan yang memberikan nilai terbaik bagi para pemangku kepentingan. Dan mereka juga mempunyai misi untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Tujuan mereka ialah untuk menjadi pemimpin global dalam perbankan syariah, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial Indonesia, dan menyediakan layanan keuangan syariah yang modern, universal, dan beretika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari apa itu keamanan informasi. Keamanan informasi ini menurut G.J. Simmons merupakan usaha untuk dapat mencegah penipuan atau cheating atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri ini tidak memiliki arti fisik. Lalu, untuk menjamin keamanan informasi ini ada aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem. Dan yang pertama, informasi yang diberikan ini harus akurat dan lengkap. Lalu, yang kedua, informasi dipegang oleh orang yang berwenang.
Yang ketiga, dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, memberikan informasi pada format yang tepat. Selanjutnya ada ancaman keamanan informasi. Nah, untuk yang pertama ini serangan phishing ya. Merupakan masalah keamanan siber yang paling sering terjadi di sektor perbankan. Serangan ini biasanya bekerja dengan mengirimkan sebuah pesan atau email dengan menyatakan identitas lembaga resmi, padahal bukan. Nah, dan ketika tautan ini diklik oleh karyawan, maka mereka akan memiliki akses ke berbagai informasi. Lalu yang kedua ada Trojan. Nah, serangan Trojan ini bekerja dengan mengelabui pengguna hingga menginstal aplikasi di komputer. Trojan Banker ini terlihat seperti perangkat lunak yang dapat dipercaya. Namun, ini merupakan aplikasi komputer yang jahat dibuat untuk mengakses data pribadi dan diproses atau disimpan oleh sistem perbankan online. Nah, program komputer semacam ini memiliki saluran belakang yang memungkinkan akses ke komputer dari luar. Lalu selanjutnya ada spoofing. Serangan spoofing atau pemalsuan bekerja dengan cara peretas menggunakan situs tiruan dalam jenis serangan siber ini. Nah, dengan menyamar sebagai situs web keuangan, mereka akan berusaha merancang tata letak yang menyerupai aslinya. Di menyerupai ini, mereka akan menyamai tampilan maupun fungsionalitasnya, hingga membuat domain yang mirip dengan domain bank tersebut. Nah, lalu setelah membangun website palsu tersebut, peretas dapat memanfaatkan pesan atau email calon target agar mereka membuka website tersebut dan melakukan login informasi. Setelah informasi login ditemukan, maka peretas akan segera melakukan aksinya mengambil alih akses. Oke. Lalu yang ketiga ada DOS dan DDoS ya. Serangan DOS dan DDoS ini bertujuan untuk melumpuhkan situs web atau layanan online dengan membanjiri mereka dengan lalu lintas yang tidak perlu. Nah, hal ini nih dapat mengganggu nasabah nih sehingga mereka tidak dapat mengakses akun mereka atau melakukan transaksi keuangan. Lalu yang terakhir ada ransomware. Nah, serangan ransomware ini bekerja dengan mengenkripsi data penting dan mencegah pemilik mengaksesnya hingga mereka membayar dan dengan biaya tinggi atau dengan uang tebusan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Pada tanggal 8 Mei 2023, Bank Syariah Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BSI mengalami gangguan layanan perbankan yang luas. Gangguan ini disebabkan oleh serangan phishing yang dilancarkan oleh para peretas. Serangan ini menyebabkan nasabah BSI tidak dapat mengakses layanan perbankan melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Dari salah satu website yang kami ambil di sini yaitu kontan COID, yaitu pada tanggal 22 Mei 2023, PT Bank Syariah Indonesia, TBK atau BRIS, selama 2 minggu terakhir menjadi buah bibir masyarakat di tanah air, khususnya para nasabahnya. Ini perihal masa gangguan layanan hingga dugaan serangan siber ransomware yang dialami BSI dan mengancam kebocoran sekitar 1,5 terabyte dengan 15 juta data nasabah dan karyawan. Boleh di next slide. Boleh di next slide, Erza. Selanjutnya yaitu dampak serangan. Serangan ini berdampak besar bagi nasabah dan bank itu sendiri. Berikut beberapa dampak yang terjadi. Dampak yang terjadi kepada nasabah yaitu di antara lain ada tidak dapat melakukan transaksi keuangan seperti tarik tunai, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari
sehari-hari nasabah dan menimbulkan kerugian finansial. Yang kedua itu ada mengalami kerugian finansial akibat pencurian data pribadi dan informasi perbankan. Yang ketiga ada merasa dirugikan dan kecewa dengan layanan BSI. Selanjutnya itu serangan yang yang berdampak besar, yaitu bagi bank. Yang pertama ada mengalami kerugian finansial akibat terganggunya layanan perbankan itu sendiri. Yang kedua itu ada menurunnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga ada harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan keamanan siber. Boleh di next slide. Materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada strategi mitigasi yang bisa dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, bank itu bisa melakukan patching alias penambalan celah keamanan pada semua software dan hardware secara berkala. Dengan melakukan patching secara berkala itu, bank dapat memastikan bahwa sistem mereka terlindungi dari kerentanan atau celah keamanan yang mungkin dieksploitasi oleh penjahat siber. Ini termasuk menerapkan pembaruan keamanan terbaru yang dikeluarkan oleh penyedia perangkat lunak atau vendor perangkat atau hardware. Dengan memperbarui sistem secara rutin, bank itu dapat mengurangi risiko terjadinya serangan yang memanfaatkan kerentanan yang belum diperbaiki. Yang kedua itu bank bisa melakukan perlindungan melalui firewall yang diamankan dengan kebijakan yang konservatif dan memisahkan DMZ dengan intranet. Bank itu dengan mengkonfigurasi firewall secara ketat dan diamankan dengan kebijakan yang konservatif, bank itu dapat memblokir akses yang tidak sah atau potensial dari luar ke dalam jaringan mereka. Selain itu, dengan memisahkan DMZ dari jaringan internal, bank dapat menempatkan sistem atau layanan yang bersifat publik atau paling rentan di luar jaringan internal utama, mengurangi resiko terhadap serangan yang ditujukan langsung ke infrastruktur krusial. Yang ketiga, bank itu bisa membatasi jumlah orang yang dapat mengakses intranet yang memiliki data krusial. Dengan menerapkan kebijakan akses yang ketat dan mengelola peran dan hak akses pengguna secara cermat, bank dapat meminimalkan potensi kebocoran data yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna. Selain itu, bank juga dapat mengimplementasikan sistem autentikasi yang kuat, seperti penggunaan autentikasi multifaktor untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke data sensitif. Boleh di next. Di sini ada strategi mitigasi oleh nasabah yang bisa dilakukan oleh nasabah. Yang pertama itu nasabah bisa mengganti semua kredensial M-Banking, Internet Banking, dan PIN ATM. Sebaiknya nasabah ini secara rutin mengganti semua kredensialnya yang terkait dengan layanan perbankan elektronik. Penting karena seringkali informasi login dan PIN bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang melalui berbagai metode, seperti phishing atau pencurian data. Dengan mengganti kredensial secara berkala, nasabah dapat membatasi kemungkinan akses tidak sah ke akun mereka. Yang kedua, nasabah bisa memastikan bahwa dana yang disimpan di bank dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan atau LPS itu memberikan jaminan atas simpanan nasabah hingga batas tertentu dalam situasi tertentu, seperti kebangkrutan bank. Dengan memastikan bahwa dana mereka itu terjamin, nasabah itu dapat memiliki kepercayaan tambahan terhadap keamanan dan stabilitas lembaga perbankan yang mereka gunakan. Yang ketiga, di sini ada menerapkan prinsip kayak keuangan itu jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Nasabah itu sebaiknya menerapkan prinsip keuangan diversifikasi yang mengajarkan untuk tidak menaruh semua dana atau investasi dalam satu tempat atau instrumen keuangan saja.
Dengan disverifikasi, nasabah dapat membagi resiko investasi mereka ke berbagai aset atau produk keuangan, sehingga jika terjadi masalah pada satu tempat, kerugian dapat diminimalkan. Boleh di next? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah pemulihan yang dilakukan oleh BSI. Yang pertama, pemulihan layanan. BSI memprioritaskan pemulihan layanan mobile banking dan ATM yang terhenti selama 1 minggu akibat serangan cyber. Upaya pemulihan dilakukan dengan melibatkan tim ahli teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak terkait. Pada tahap awal, BSI fokus pada pemulihan fungsi dasar layanan, seperti cek saldo, transfer, dan pembayaran. Kemudian secara bertahap, BSI mengembalikan fitur-fitur lain pada layanan mobile banking dan ATM. Yang kedua, investigasi dan penanganan kebocoran data. BSI bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan investigasi forensik terhadap insiden kebocoran data. Tujuan investigasi adalah untuk mengidentifikasi sumber serangan, data yang bocor, dan dampak yang ditimbulkan. BSI juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti kasus ini dari sisi hukum. BSI telah mengambil langkah-langkah untuk menutup celah keamanan yang memungkinkan terjadinya kebocoran data. Langkah-langkah tersebut termasuk memperkuat sistem autentikasi, meningkatkan enkripsi data, dan menerapkan sistem monitoring yang lebih ketat. Yang ketiga, komunikasi dengan nasabah. BSI memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai kronologi kejadian, data yang bocor, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. BSI juga menyediakan saluran khusus bagi nasabah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan. Upaya komunikasi ini dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan nasabah dan menjaga reputasi bank. Yang keempat, peningkatan keamanan cyber. BSI meningkatkan keamanan sistemnya dengan menerapkan berbagai langkah-langkah seperti enkripsi data. Jadi data nasabah dienkripsi untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada multifaktor autentikasi. Nasabah diwajibkan untuk menggunakan lebih dari satu mode autentikasi saat login, seperti kombinasi password dan OTP. Dan selanjutnya ada peningkatan edukasi keamanan cyber. BSI memberikan edukasi kepada nasabah tentang cara-cara melindungi diri dari penipuan cyber dan menjaga keamanan data pribadi, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan terakhir, kelima, ada kompensasi bagi nasabah. BSI memberikan kompensasi kepada nasabah yang terkena dampak kebocoran data. Bentuk kompensasi yang diberikan berbeda-beda, tergantung pada tingkat dampak yang dialami oleh nasabah. Beberapa nasabah diberikan ganti rugi atas kerugian finansial yang mereka alami, dan beberapa nasabah lain diberikan layanan asuransi untuk melindungi mereka dari risiko penyalahgunaan data pribadi. Next slide. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf, Ibu. Untuk teman-teman, kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang pertama. Kepada teman-teman boleh di-resign. Tapi mana kelompok 8? Kita cari pendapat temennya ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita minta dia berpendapat tentang presentasinya kelompok 8. Siapa ya?
Nabil Amru ada. Hadir ya, Bu. Nabil. Oke, Nabil. Menurut Ya, mohon maaf, Ibu. Nabil nih, kelompok 8 ini mempresentasikan terkait keamanan sistem informasi yang di Bank Syariah Indonesia, BSI ya. Karena memang pernah ada kasus terjadinya serangan cyber di BSI. Nah, menurut Nabil gimana presentasi kelompok 8 yang sudah menjelaskan tentang kasus tersebut? Gimana Nabil? Apakah penjelasannya sesuai dan lain sebagainya? Apa saja deh, Ya, Nabil? bisa dibilang udah cukup mumpuni ya Bu, udah cukup bagus presentasi dari kelompok 8. Sampai teman-teman tuh bingung mau nanya apa gitu, karena di penjelasan kelompok 8 ini bisa dibilang nggak ada celah buat nanya gitu Bu. Tadi kan saya sempat kepikiran buat nanya bagaimana iniannya mitigasi resiko dari Bank BSI itu tentang tentang mengembalikan kepercayaan nasabahnya yang telah dihack gitu kan. Tapi udah dijelasin juga sama kelompok 8. Saya rasa kelompok 8 ini bagus Bu presentasinya. Menurut Nabil sudah lengkap ya prestasi kelompok 8 sampai udah jelas semua nih, bingung, nggak tahu lagi mau nanya gitu ya Nabil. Oke lah, Ya, baik Ibu. itu menurut Nabil. Tuh ada Ahmad Rivaldi, silakan Ahmad Rivaldi. Terima kasih. Saya ingin bertanya sih Bu, tanya sama kelompok 8. Ya silakan. Tadi kan ada studi kasus tuh terkait apa tadi permasalahannya? Gangguan yang disebabkan oleh serangan phishing tuh ke Bank Syariah. Nah, pertanyaannya tuh dari pihak Bank Syariahnya itu gimana sih ngembaliin kepercayaan nasabahnya gitu, biar percaya lagi. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas, nggak apa-apa, tanya lagi aja. Sudah jelas Aldi. Terima kasih banyak. Gimana kelompok 8 atau ada lagi yang mau bertanya teman-teman ya? Atau ada yang mau cerita tentang pengalamannya di BSI, punya jadi nasabah BSI? Silakan dipandu kelompok 8. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Masih. Silakan Dini. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk bertanya, apakah BSI memberikan jaminan setelah terjadinya kasus ini kepada pelanggan? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Dini.
Mana kelompok 8? Silakan dijawab. Kayaknya tadi udah ada deh di presentasinya jawabannya. Izin Ibu. Dari pertanyaan Aldi tadi, bahwasannya apakah ada dari BSI-nya sendiri mengembalikan rasa kepercayaan kepada nasabah. Kalau yang saya cari dari website ataupun artikel, kalau dari BSI-nya sendiri tidak ada Ibu. Tapi yang sudah dijelaskan oleh Farel tadi, gimana eh, cara-cara yang telah dari materi Farel tadi udah ada cara mengembalikan rasa kepercayaan kepada nasabah tersebut, Bu. Yang dijelaskan Farel itu bukan dari BSI. Atau cara secara teori atau bagaimana? Iya, maksud saya seperti itu, Bu, secara dari teori bukan dari BSI-nya. Tidak ditemukan ya BSI secara transparan menginformasikan bagaimana dia mengatasi terjadinya serangan cyber tersebut ya. Nah, itu dari teori yang dipresentasikan tadi, itu apakah dari sumbernya dari jurnal atau dari buku atau dari mana? Jadi ada coba daftar pustakanya ada. Maaf Ibu, apa Mm-mm. bentuk komunikasi yang dilakukan oleh BSI ke apa namanya pelanggannya saya Nasabah. itu nasabah bukan teori Bu. Itu saya cari di berita dan jurnal gitu-gitu emang benar dilakukan oleh Bank BSI-nya BSI. sendiri. Sumbernya Ya. dari jurnal. Eh, Boleh lebih lihat tapi lebih banyak jurnalnya? dari berita Bu. Lebih banyaknya dari berita Bu. Oh, berita. Maaf. Oke, oke. Ya jadi Lanjut. komunikasi yang dilakukan oleh BSI yaitu BSI tadi yang sudah saya jelaskan. BSI ya, ngasih penjelasan yang jelas dan transparan mengenai kronologi kejadian data yang bocor dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Dan apa namanya juga BSI tadi juga menyediakan saluran khusus buat nasabah buat dapat informasi yang lebih lanjut dan dan untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan. Yang terakhir kan tadi Aldi nanya untuk biar kepercayaan nasabah kembali. Jadi BSI memberikan kompensasi buat nasabah yang terkena dampak kebocoran data biar kepercayaan nasabah kembali kepercayaan nasabah balik lagi ke BSI. Seperti itu. Oke. Tanya kembali ke Aldi. Apakah sudah terjawab Aldi? Baik, kelompok kapan sudah terjawab. Soalnya tadi saya pikir itu rekomendasi yang pas dijelasin presentasi ternyata emang dari pihak statement dari Bank Syariahnya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih kelompok kapan atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi ya.
Izinkan saya menjawab pertanyaan Dini tadi yang terkait jaminan yang diberikan BSI kepada nasabahnya ya pasca serangan siber. Nah, jaminan yang bisa BSI berikan tuh salah satunya tuh ini peningkatan dalam keamanan sistemnya. Nah, BSI ini melakukan peningkatan pada sistem keamanannya secara menyeluruh, termasuk dalam memperkuat enkripsi data, memperbarui sistem autentikasi, dan juga meningkatkan monitoring aktivitasnya. Nah, BSI ini juga bekerja sama dengan ahli keamanan siber untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan yang ada. Nah, jadi jaminan yang diberikan ke BSI ini lebih ke keamanannya sih. Jadi agar tidak terjadi lagi tuh serangan siber untuk ke depannya. Apakah sudah menjawab, Dini? Sudah, terima kasih kelompok 8. Oke, ya. Sama-sama. Boleh kepada Raffi, silakan. Oke, jadi tadi di strategi mitigasi itu ada yang di-highlight menerapkan prinsip keuangan, yaitu jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Strategi mitigasi kan ini dari yang dijelasin kan untuk ngembaliin kepercayaan si nasabah kan, biar mereka percaya lagi nih ke bank BSI, biar mereka tetap keep tabungan mereka misalnya di BSI. Nah, kalau dari yang saya tangkap berarti kan jangan menaruh telur di keranjang yang sama, berarti naruh prinsip kalau kita jangan nabung di sana lagi. Berarti itu maksudnya gimana? Apa emang artinya tuh kayak gitu untuk jangan naruh di bank BSI lagi atau apa? Karena agak banyak meaningnya gitu. Terima kasih kelompok 8. Oke, boleh izin Sama-sama. jawab ya, Raffi. Strategi mitigasi yang ini tuh untuk nasabahnya, bukan untuk banknya gitu. Jadi kita sebagai nasabah karena emang udah ada kasus dari BSI yang kebocoran data dan lain-lain, jadi dari nasabahnya tuh ada strategi mitigasinya. Nah, salah satu tuh ini. Jadi jangan cuma naruh di satu bank aja gitu. Bukannya nggak boleh nabung lagi di BSI, tapi jangan semuanya itu ditaruh di satu bank aja. Lebih ke apa sih, saran ke Berarti nasabahnya. oke. Makasih Viana kelompok Ya, 8 atas jawabannya. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin kelompok 8. Oh iya, Bu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 8 untuk presentasinya mengangkat kasus masalah serangan cyber di BSI ya. Nah, dari presentasi kelompok 8 ini dapat kita lihat penting sekali ya untuk sebuah sistem informasi atau keamanan informasi di semua lini, di semua perusahaan untuk lebih memperkuat sistem keamanannya. Karena kalaupun sudah diperkuat nanti ada celah lagi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk berusaha mencuri data dan lain sebagainya. Apalagi di perusahaan yang bergerak di bidang perbankan ya, yang ini sangat rentan sekali akan kehilangan dana-dana dari nasabah. Nah, kalau nasabah sudah tidak percaya terhadap bank tersebut, kalau terjadi banyak kasus dan lain sebagainya, tentu tadi tidak akan mau lagi menyimpan dananya di sana ya. Nah, kalau sudah banyak yang tidak menyimpan dananya di sana, akan kerugian sama banknya itu sendiri. Dan ada juga beberapa kasus kita lihat ya,
sekarang beberapa baru-baru ini ya ada juga yang seperti ajakan jangan menabung di bank ya karena karena beberapa kasus menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap menabung di bank. Ada berita yang menyatakan bahwa tabungannya tiba-tiba hilang berapa ratusan juta ya orang yang uangnya banyak gitu mungkin dikira nggak akan terasa mungkin ya ternyata ada spekulasi macam-macam ya terkait dengan kehilangan dana tersebut dan banknya juga dengan alasan sedemikian rupa. Nah, ini juga penting bagi bank untuk mengembalikan kepercayaan para nasabah untuk tetap bisa menyimpan dananya di bank. Dan juga penting ya karena semua sudah memanfaatkan teknologi informasi dan banyak juga teknologi-teknologi baru yang bisa digunakan oleh bank tersebut atau oleh semua perusahaan lah untuk mengatasi kebocoran-kebocoran data, masalah-masalah virus dan lain sebagainya sudah seperti yang dijelaskan oleh kelompok 8 tadi. Nah, mitigasi tersebut penting diatasi sebelum masalah itu terjadi dan juga perlu juga sosialisasi pelatihan kepada karyawan tidak mudah mengklik atau membuka link atau situs-situs yang mungkin mengandung virus atau situs palsu yang dapat membahayakan keamanan sistem informasi dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja terkait rangkuman dari keamanan sistem informasi yang dibahas ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi kita sedikit hari ini ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Sudah tampak terlihat di layar itunya presentasi PPT-nya. Sudah Sudah, Ibu. terlihat, Bu. Sudah Ibu. Oke, kita lanjut membahas bagaimana membangun dan mengelola sistem. Kemarin-kemarin kita sudah membahas bagaimana sistem informasi tersebut dimanfaatkan untuk keefektifan dan keefisienan bagi sebuah organisasi atau perusahaan ya. Nah, kita belum membahas bagaimana sistem itu dibangun, bagaimana perencanaannya dalam membangun sistem tersebut. Tentu ada sebuah manajemen dalam mengelola sistem dan membangun sistem tersebut. Misalnya tadi membangun sebuah sistem yang tadinya dari manual ke otomatisasi atau sudah otomatisasi lebih ditingkatkan lagi, tentu adanya suatu perubahan, tentu adanya suatu perencanaan dalam mengelola dan membangun sistem tersebut. Nah, kemudian sistem tersebut merupakan sebuah proyek ya atau sebuah tugas yang harus dilaksanakan adalah membangun proyek tersebut, mengerjakan proyek tersebut ada yang disebut dengan manajemen proyek, bagaimana mengelola semuanya dari mulai perencanaan dan sampai produk tersebut jadi. Nah, di sini ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam manajemen proyek tersebut, terutama ada komunikasi, di mana komunikasi itu sangat penting untuk menginformasikan, misalnya dalam membangun sebuah human resource information system, membangun sistem untuk sumber daya manusia ya. Nah, apa saja yang harus dikomunikasikan, apa saja yang ada dalam sistem tersebut supaya dapat menunjang pekerjaan supaya lebih efisien dan lebih memudahkan pekerjaan. Tentu semua harus dikomunikasikan, sehingga pentingnya komunikasi. Kemudian adanya teamwork, siapa saja yang bekerja di dalam membangun sistem tersebut, ada tim kerja ya, terkait dengan pembagian tugas-tugasnya, kemudian analisis, bagaimana menganalisis, membantu dalam mengidentifikasi apa-apa saja yang perlu dibangun dalam sistem, apa-apa saja yang harus diperhatikan dan yang dapat mendukung pekerjaan. Kemudian budget tentu ya, terkait budget berapa biaya yang dibutuhkan sehingga jika tidak ada anggaran untuk budget bisa menjadi budgetnya bisa mungkin menjadi over budget dan lain sebagainya. Kemudian tentu yang paling penting adalah perencanaan. Di awal harus dilakukan dulu perencanaan
sistem apa yang dibangun, kemudian bagaimana membangun sistem tersebut, siapa-siapa yang terlibat, bagaimana budgetnya, jika terjadi masalah apa yang harus dilakukan, ini juga terkait dengan problem solving. Kemudian deadline-nya, deadline tentu penting ya supaya sistem tersebut dapat digunakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan semua bisa tepat waktu dan tidak adanya keterlambatan. Jika keterlambatan tidak ada deadline, nggak tahu kapan mau selesainya gitu. Jadi nggak ada target untuk menyelesaikan proyek tersebut. Juga di sini ada tujuan bagaimana untuk apa sistem itu dibangun. Tentu harus ada tujuan dari awal, baru kita buatkan perencanaan sesuai dengan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian risiko apa saja yang terjadi jika eh, sistem ini dibangun. Itu jadi untuk mengidentifikasi apa-apa saja kemungkinan masalah yang dapat terjadi, resiko apa, misalnya resiko adanya keresistenan atau penolakan terhadap ada sistem yang baru, misalnya di bagian karyawan. Karyawannya merasa pekerjaannya bertambah atau dia malah tidak mampu mengaplikasikan sistem yang baru tersebut, menggunakan sistem tersebut. Nah, itu mungkin bisa saja terjadi resiko-resiko tersebut. Jadi harus dikelola, harus diatasi bagaimana diantisipasi bagaimana mengatasi risiko tersebut. Kemudian tentu adanya kontrol ya sejauh mana pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan rencana awal dan lain sebagainya. Kemudian milestone ini penanda kemajuan, seberapa progresnya ada dalam sebuah milestone, dan progresnya berapa persen dan lain sebagainya untuk mengontrol bagaimana jalannya project sistem tersebut. Nah, dalam mengelola project kemungkinan terjadi kegagalan itu ada ya. Ini dari data-data terdapat dari sumber lembaga konsultasi Standees dan Harvard Business Review menyebutkan ada beberapa proyek-proyek yang gagal atau penyebab-penyebabnya ya. Di sini 32% investasi teknologi selesai tepat waktu. Ini hanya 32% yang selesai tepat waktu. Berarti ada kemungkinan berapa persennya lagi, 68%-nya mungkin tidak selesai tepat waktu, mungkin karena adanya masalah dan kendala lain sebagainya. Kemudian 471 proyek IT itu melampaui biaya rata-rata. Ada biaya yang melebihi dari budget yang dianggarkan di awal, mungkin ada perubahan dari peralatan atau hardware yang dipakai atau software atau penambahan personil dan lain sebagainya sehingga menyebabkan melampaui biaya dari budget yang dianggarkan. Kemudian 1 dalam 6 proyek yang dikaji melampaui biaya rata-rata sebanyak 200%. Lumayan besar ya. Kemudian terkait jadwal, malah 70% melampaui jadwal, sehingga memang kita lihat tidak mudah ya membangun suatu proyek. Saya juga ada beberapa pengalaman terkait membangun sebuah sistem, apalagi sebuah sistem yang besar yang dimanfaatkan oleh banyak orang dan banyak bidang di sana dan banyak hal yang menjadi satu sistem yang terintegrasi itu membutuhkan waktu karena setelah diluncurkan ternyata ada kendala tidak sesuai dengan yang diharapkan atau setelah diluncurkan sistem tersebut ada beberapa yang belum tercover di dalamnya, tentu ada perbaikan-perbaikan dan maintenance selanjutnya. Jadi sehingga menyebabkan melampaui jadwal. Kemudian 30-40% melampaui jadwal dan anggaran serta gagal diselenggarakan. Bahkan ada yang gagal digunakan. Nah, ini juga banyak terjadi karena sudah jadi ternyata tidak memenuhi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar yang diinginkan sehingga untuk mengembangkannya butuh biaya lebih banyak lagi sehingga jadinya bisa jadi proyek tersebut menjadi gagal. Nah,
Kegagalan-kegagalan tadi yang sudah disebutkan mungkin karena adanya manajemen proyek yang buruk. Nah, tanpa adanya manajemen proyek yang tepat, pengembangan sistem tersebut mungkin ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi tadi seperti yang sudah dibahas ya, itu juga merupakan konsekuensi yang dapat terjadi akibat adanya manajemen proyek yang buruk. Anggaran yang sangat berlebih, mungkin ada hal yang belum diperhitungkan di awal sehingga menyebabkan anggaran yang lebih. Jadi ini yang mengindikasikan bahwa adanya manajemen yang buruk ya, sehingga menghabiskan dana melebihi yang dianggarkan. Kemudian penguluran waktu yang tidak diharapkan. Nah, karena proyek ini tidak dikelola dengan baik, mungkin tidak ada timeline yang jelas, kemudian mungkin sehingga mengalami keterlambatan, sehingga peluncurannya menjadi terlambat dan mempengaruhi dari eh, reputasi dari misalnya kliennya yang menerima yang minta meminta pembuatan proyek sistem informasi tersebut. Kemudian kegagalan mendapatkan manfaat yang telah diantisipasi. Ternyata proyek tersebut tidak menghasilkan output seperti yang diharapkan. Nah, sehingga ini mengakibatkan tentunya banyak kerugian ya dari segi waktu juga, dari segi tenaga, dan apalagi dari segi anggaran. Kemudian apa saja yang menjadi penyebab kegagalan ini? Nah, penyebab kegagalan sistem ini bisa jadi karena rancangan yang gagal menangkap kebutuhan bisnis. Sudah direncanakan, mungkin karena masalah komunikasi kah atau masalah informasi yang tidak lengkap, sehingga rancangannya dalam membuat sistem tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak dapat memenuhi kebutuhannya, tidak dapat memenuhi apa yang ingin didapatkan dari sistem tersebut. Nah, sehingga terjadi kegagalan tersebut. Kemudian informasi yang tersimpan dalam format yang tidak mungkin dimengerti dan digunakan. Mungkin ada data dalam format yang tidak sesuai dengan algoritma yang dibangun dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan data yang diberikan tersebut tidak dapat digunakan, sehingga kesulitan mungkin ya bagi si pembuat sistem karena datanya sendiri tidak sesuai. Kemudian mempresentasikan bagian data yang salah. Nah, mungkin maksudnya membangun sistem, misalnya sistem sebuah sumber daya manusia yang terpadu, ingin mendapatkan semua sistem yang terintegrasi baik terhadap kinerja, data pegawai yang lengkap, kemudian input kinerja, langsung penilaian kinerjanya bisa muncul, inginnya dapat laporan kinerjanya, perkembangan kinerjanya per bulan, tetapi ternyata data yang diberikan tidak ada terkait bagaimana keinginannya, tidak jelas dan tidak dipresentasikan dengan baik, sehingga jadi kayak semacam miskomunikasi antara yang membangun sistem dengan yang membutuhkan sistem tersebut, sehingga bisa terjadi kegagalan. Data tidak akurat, mungkin juga data yang diberikan data yang tidak up to date atau data yang tidak sesuai, sehingga informasi yang akan disampaikan juga menjadi tidak akurat. Informasi tidak dapat diakses karena tidak lengkap. Nah, itu bisa menjadi faktor-faktor menjadi penyebab kegagalan. Nah, kita lihat bagaimana dalam manajemen proyek tersebut apa-apa saja yang masuk, yang menjadi sasaran oleh manajemen proyek tersebut. Di sini kita lihat definisi proyek itu sendiri yang merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan yang terencana untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Nah, kemudian di dalam proyek tersebut untuk mencapai sasaran tersebut
dilakukan suatu manajemen tadi yang sudah dijelaskan bagaimana mengelola supaya proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Dan dalam manajemen proyek ini merupakan suatu penerapan pengetahuan, keahlian perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batas anggaran dan waktu yang ditentukan. Kemudian cakupannya untuk mendefinisikan pekerjaan mana yang termasuk atau tidak termasuk dalam suatu proyek. Mungkin misalnya dalam proyek SDM tadi, sistem SDM yang terpadu tadi, mungkin terkait dengan pengadaan barang, padahal itu bukan cakupan skop. Nah, itu tidak perlu. Jadi harus diidentifikasi pekerjaan mana yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek tersebut. Kemudian terkait waktu lamanya untuk menyelesaikan proyek, harus ada tenggat waktu atau batasan waktu dalam menyelesaikan proyek sehingga diluncurkan sesuai dengan waktu dan momen yang tepat sesuai dengan yang direncanakan. Jika terlambat, tentu akan mengakibatkan sesuatu adanya hambatan atau kepercayaan dari pimpinannya yang terhadap proyek tersebut yang tidak tidak dikerjakan sesuai tepat waktunya. Kemudian biaya. Nah, biaya didasarkan waktu untuk menyelesaikan proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ini bagaimana menetapkan biaya yang dibutuhkan. Kemudian kualitas. Kualitas ini merupakan indikator seberapa jauh hasil akhir dari sebuah proyek tersebut memenuhi sasaran yang diberikan oleh pihak manajemen. Kemudian ada risiko ya. Risiko tadi juga sudah dijelaskan masalah potensial apa yang dapat mengancam keberhasilan dari proyek tersebut. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat kasus bisnis. Nah, kasus bisnis ini maksudnya sebuah proyek yang proposal berupa sebuah proyek manajemen untuk mencari persetujuan investasi. Nah, tentu semacam kasus bisnis untuk program IT atau sistem informasi yang menggambarkan masalah yang dihadapi oleh organisasi sehingga organisasi tersebut akan mau berinvestasi dalam mengatasi masalah yang dalam menjadi solusi dalam masalah yang dihadapi sehingga sistem tersebut dibangunkan sehingga si perusahaan mau menginvestasikan. Misalnya terkait dengan manfaat apa yang akan didapatkan oleh si organisasi terhadap sistem yang dibangun, yang diusulkan tersebut. Kemudian terkait biaya apa yang dibutuhkan. Nah, ini akan membantu dari si organisasi dalam mengambil keputusan terkait investasinya terhadap proyek baru atau pembangunan sistem yang baru. Nah, faktor-faktornya di sini adalah new product dan service. Nah, contohnya itu mungkin sebuah perusahaan teknologi dapat mempertimbangkan untuk membuat sebuah aplikasi baru dengan menawarkan beberapa fitur-fitur baru yang lebih inovatif yang belum ada di pasaran. Sehingga ini menjadi suatu pengembangan bagi produk yang ada bagi organisasinya tersebut. Sehingga dia dapat mengatasi kebutuhan yang belum ada di pasar, misalnya terkait dengan misalnya meningkatkan hubungan dengan pelanggan, jadi perlu peningkatan sistem CRM-nya, bagaimana misalnya mengetahui barang apa yang sering dibeli, mungkin ada sistem yang bisa secara otomatis mengetahui apa tren-tren pasar saat ini dan lain sebagainya. Kemudian terkait strategiknya ya, bagaimana perusahaan itu mengembangkan strategi untuk menyediakan layanan pelanggan tadi supaya menjadi lebih baik, produk-produk apa yang dapat ditemukan, yang tidak dapat ditemukan oleh toko lain yang bisa menjadi sumber kekuatan bagi bisnis tersebut. Kemudian terkait dengan survival ya, keberlangsungan ya,
survival ini keeksisan ya perusahaan itu mungkin menghadapi persaingan yang ketat nih, sehingga perlu sebuah inovasi misalnya dalam menghadapi persaingan yang perlu dia lebih menginvestasikan anggarannya untuk peningkatan teknologi karena semua sudah memanfaatkan teknologi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensinya terhadap produksinya. Kemudian finansial itu mempertimbangkan bagaimana dengan adanya sistem tersebut dapat meminimalkan terkait biaya dan lain sebagainya. Mungkin bisa melakukan dengan adanya sistem baru dapat menghemat biaya. Kemudian terkait customer dan supplier ya. Nah, customer dan supplier ini mungkin terkait hubungan misalnya aplikasi yang supply chain management ya. Nah, terkait hubungan dengan pemasok yang dapat misalnya ada sistem yang langsung mengetahui adanya stok kosong, stok yang hampir habis sehingga langsung disuplai kembali sehingga tidak terjadi stok kosong sehingga tidak mengecewakan pelanggan dan lain sebagainya. Kemudian long term IT plan perencanaan mengintegrasikan sistem IT menjadi suatu sistem yang terpadu, yang lebih kuat dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat improve decision making. Faktor-faktornya itu perusahaan misalnya lebih mengimplementasikan sistem analisis data ya untuk supaya dengan adanya analisis data tersebut dapat membantu pengambilan keputusan. Kemudian ada bagaimana merencanakan sistem informasi tersebut. Ada beberapa langkah yaitu dengan dibuatnya tujuan dan rencana. Tentu dalam membangun apapun kita harus dalam melakukan apapun kita harus mempunyai tujuan. Nah, ini dalam membangun sistem harus jelas tujuan dan rencana bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalam tujuan ini menjelaskan gambaran umum dari isi rencana, menggambarkan misalnya apa-apa saja yang manfaat efisiensi yang didapatkan dari membangun sistem baru ini, misalnya dalam sistem manajemen SDM dengan tujuannya supaya dapat lebih mudah mengetahui karyawan yang berkinerja tinggi untuk rencana suksesi misalnya. Nah, ada gambaran apa-apa saja yang dibutuhkan, apa saja dilakukan, apa saja rencana, sehingga misalnya tinggal mencari data karyawan yang berkinerja tinggi, langsung muncul nama-namanya. Nah, kemudian organisasi bisnis pada masa sekarang dan organisasi pada masa mendatang dengan membandingkan keadaan bisnis saat ini dengan visi masa depan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasinya. Kemudian proses bisnis yang utamanya untuk mengidentifikasi proses bisnis utama apa yang harus didukung oleh sistem informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian rasional rencana bisnis yang strategis. Bagaimana situasi sekarang yang apakah situasi sekarang termasuk kekuatan dan kelemahan? Mungkin kelemahannya sistem informasinya belum dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Berarti itu sebuah kelemahan yang harus di-up lagi, atau memang masih menggunakan informasi yang data yang manual, misalnya mempunyai beberapa cabang perusahaan. Nah, di masing-masing cabang dia hanya mempunyai jumlah karyawannya atau sistem karyawannya tersendiri saja, data-data karyawan dan lain sebagainya, atau data penjualannya tidak terintegrasi. Berarti untuk mendapatkan informasi tersebut membutuhkan waktu ya, laporan dari masing-masing cabang. Berarti dia membutuhkan satu sistem yang baru sehingga tidak perlu meminta ke cabang, sudah ada terintegrasi dalam sebuah sistem yang dibangun. Kemudian perubahan lingkungan mungkin terkait dari faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis,
yang membutuhkan perubahan bagi bisnis tersebut. Kemudian tujuan utama dari rencana bisnis, apa strategi yang ingin dicapai, sehingga dengan mengimplementasikan sistem informasi yang baru dapat misalnya meningkatkan persaingan di pasar dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk dalam rencana strategis perusahaan bagaimana sistem informasi yang dibangun ini dapat mendukung rencana bisnis baik jangka panjang ataupun jangka pendek bagi perusahaan. Kemudian sistem pada masa sekarang. Nah, bagaimana sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis saat ini? Kemudian bagaimana kemampuan infrastruktur masa sekarang terkait dengan hardware, software, database, dan telekomunikasi dan internetnya. Apa yang sudah dimiliki sekarang atau hardware-nya sudah ketinggalan atau software-nya juga masih lama atau database-nya tidak update dan lain sebagainya. Kemudian dilihat juga bagaimana kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Misalnya tantangan apa yang harus dihadapi dengan sistem informasi yang ada. Kemudian permintaan masa depan yang telah diperkirakan. Selanjutnya perkembangan baru. Nah, perkembangan baru terkait dengan proyek sistem yang baru. Bagaimana gambaran proyek sistem yang baru yang dibangun tersebut. Kemudian termasuk bagaimana rasional bisnisnya dan peran aplikasinya dalam bisnis tersebut. Apakah peran aplikasi ini benar-benar nanti menunjang kinerja organisasinya. Kemudian kapabilitas infrastruktur yang baru yang dibutuhkan. Hardware-nya apa yang dibutuhkan mungkin terkait peralatan komputer dan lain sebagainya, softwarenya atau terkait aplikasi dan lain sebagainya, database dan koneksi internetnya. Kemudian bagaimana strategi manajemen terkait rencana pengambil alihan, di mana pengambil alihan keputusan yang efektif untuk implementasi dari sistem informasi yang baru. Kemudian tolok ukur dan waktu, jadi juga jelaskan waktu itu sangat penting, kapan penyelesaiannya, kemudian penataan ulang secara organisasional, restrukturisasi organisasi, mungkin bisa terkait karena adanya sistem yang baru, mungkin adanya perubahan fungsi, wewenang, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana strategi manajemen sumber daya manusianya, bagaimana mengelola sumber daya manusia yang terkait dengan implementasi baru. Kemudian rencana implementasinya, kesulitan yang telah diantisipasi dalam implementasi, mungkin tantangan yang muncul sudah diatasi dan lain sebagainya. Kemudian adanya sebuah laporan perkembangan, melihat perkembangan dari pengembangan sistem. Kemudian dapat dilakukan analisis portofolio untuk mengambil keputusan apakah perusahaan akan berinvestasi, ya kan investasinya mungkin bisa besar. Nah, tergantung dengan kebutuhan juga ya. Nah, ini kita lihat dari bagan ini bagaimana cara mengambil keputusan. Kita lihat dari dua sisi. Di sini ada potensial manfaatnya terhadap perusahaan dan lihat dari risiko. Jadi antara manfaat dengan risiko dibandingkan. Nah, jika manfaatnya tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Ini mungkin bisa dapat dilakukan, tetapi harus diidentifikasi dengan hati-hati apakah risiko tersebut dapat diatasi. Karena manfaatnya juga tinggi. Misalnya sebuah sistem yang besar yang terintegrasi seperti tadi ada cabang-cabang yang memudahkan bagi si pusatnya untuk mengelola baik terkait dengan segi SDM, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, tentu mungkin karena banyaknya data atau banyaknya mungkin sesuatu yang harus dimasukkan dalam sistem, menu-menunya mungkin banyak modul-modul yang harus dibuat baik terkait misalnya
terkait CRM-nya, ERP-nya, ataupun knowledge management-nya seperti yang sudah kita pelajari yang lalu. Nah, itu harus diperiksa dengan lebih hati-hati untuk memutuskan apakah proyek ini akan dilaksanakan, apakah perusahaan akan berinvestasi dengan proyek yang berisiko tinggi tersebut. Kemudian dilihat jika manfaatnya tinggi, resikonya rendah. Nah, ini tentu bisa diambil keputusan ya, manfaatnya tinggi, resikonya rendah, kenapa enggak, ini yang harus dikembangkan sistemnya, mungkin terkait sistem SDM, mungkin manfaatnya tinggi, hanya menginputkan data-data yang ada, data-data kinerja, terus kemudian bagaimana terkait dengan level penggajian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di kuadran yang manfaatnya rendah tapi risikonya tinggi. Nah, itu tentunya harus dihindari. Buat apa ya risikonya tinggi, manfaatnya juga nggak terlalu signifikan gitu. Kemudian ada yang manfaatnya rendah, risikonya rendah. Ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang rutin ya, yang untuk kegiatan sehari-hari mungkin yang tidak terlalu berat. Nah, bagaimana mengelola risiko proyek? Nah, dilihat dari dimensi risiko proyek di sini ada ukuran proyeknya, bagaimana struktur proyeknya tersebut, dan bagaimana pengalamannya dengan teknologi. Nah, di sini dalam ukuran proyek itu, proyek yang skala besar memiliki risiko kegagalan 50% hingga 75% karena skala besar ya, sehingga mungkin kesulitan dalam membangun sistem tersebut, harus menjangkau, harus melibatkan banyak pihak, harus memikirkan apa-apa saja yang menjadi tuntutan kebutuhan. Nah, karena kompleksitasnya tadi yang lebih tinggi sehingga membutuhkan sumber daya yang lebih besar, karena banyaknya sumber daya yang dibutuhkan termasuk sumber daya manusianya juga, dan mungkin peralatan-peralatannya dan lain sebagainya. Kemudian juga membutuhkan koordinasi yang rumit karena melibatkan banyak orang ya, jadi koordinasinya juga rumit. Kita membutuhkan data mungkin dari divisi yang di daerah mana gitu, dan dengan dinamika yang berbeda-beda. Kemudian struktur proyek. Nah, struktur proyek ini tergantung pada seberapa jelas kebutuhan proyek tersebut, seberapa mudah output yang ingin dihasilkan, dan proses untuk menghasilkan output tersebut. Nah, proyek dengan kebutuhan yang jelas dan struktur yang baik itu mudah dikelola dan memiliki resiko yang lebih rendah. Kemudian pengalaman terhadap teknologi, tentunya semakin berpengalaman sudah dengan teknologi, resiko mungkin menjadi lebih berkurang karena sudah mengetahui ya. Nah, resiko akan meningkat jika tim dalam proyek tersebut atau staf dalam sistem informasi memiliki kekurangan dalam keahlian teknis. Nah, sehingga pengalaman yang kurang terhadap teknologi ini dapat menyebabkan misalnya kesalahan, tentunya keterlambatan karena mencari-cari informasi dulu, kemudian juga menimbulkan biaya tambahan. Nah, misalnya, kemudian selanjutnya ada manajemen perubahan dan konsep implementasi. Karena adanya sistem yang baru sudah diluncurkan, sudah jadi, tentu adanya suatu perubahan dalam organisasi, terutama perubahan dalam karyawannya mungkin ya, dalam pekerjaan, cara bekerja karyawannya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mengarah kepada distribusi wewenang dan kekuasaan yang baru. Di antaranya ada konsep implementasi. Nah, konsep implementasi ini bagaimana konsep dalam mengimplementasikan sistem ini. Jadi, termasuk dengan semua aktivitas organisasional yang berhubungan dengan penggunaan manajemen dan rutinitas dari sebuah inovasi tersebut. Contohnya, misalnya perusahaan manufaktur, sebuah perusahaan manufaktur itu mengimplementasikan sistem ERP-nya, Enterprise Resource Planning-nya, yang baru ya, misalnya prosesnya mencakup pelatihan staf tentang menggunakan sistem yang baru, tentu harus dilatih karena ini merupakan sebuah sistem yang baru, bagaimana menggunakannya, kemudian penyesuaiannya dengan
prosedur operasional atau proses bisnisnya. Kemudian dibutuhkan pengawasan dalam pelaksananya untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian di sini tentunya yang penting adalah peran pengguna akhir, karena pengguna akhir inilah yang akan menggunakan sistem tersebut. Nah, tentu dibutuhkan partisipasi pengguna ini dalam perancangan, karena dia yang akan mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. Dibutuhkan keterlibatan pengguna akhir ini supaya akan membawa hasil yang positif. Kemudian dukungan dan komitmen. Nah, dukungan dari berbagai tingkatan dari level pimpinan dan selanjutnya, jika ada dukungan cenderung lebih positif baik dari pengguna maupun staf layanan informasi teknisnya. Kemudian tantangan manajemen perubahan untuk merekayasa ulang proses bisnis, aplikasi perusahaan, serta merger dan akuisisi. Pada penelitian menyebutkan sebanyak 70% proyek rekayasa ulang proses bisnis gagal memberikan manfaat yang dijanjikan. Misalnya sebuah jasa keuangan mengakuisisi perusahaan lain dan harus mengintegrasikan dua sistem manajemen keuangannya yang berbeda ya. Nah, ini menjadi tantangannya adalah terkait dengan integrasi datanya, kemudian juga butuh pelatihan ulang terhadap karyawannya, kemudian penyelarasan proses bisnis karena adanya akuisisi dan merger tadi. Nah, manajemen perubahan yang efektif ini diperlukan untuk memastikan bahwa transisi perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tujuan strategisnya dapat tercapai. Nah, yang menjadi masalah lagi adalah jurang komunikasi antara perancang dan pengguna. Tentunya si perancang tersebut dia akan menganalisis atau mentransferkan apa yang diinginkan oleh si pengguna ya. Nah, kita lihat dalam dua hal yang berbeda ini, perhatian pengguna itu lebih ke akankah sistem ini dapat mengirimkan informasi yang kita perlukan untuk pekerjaan kita. Tentu kan sebagai pengguna, dia akan membutuhkan apa-apa yang pokoknya sudah tersedia dalam informasi, tinggal butuh data jumlah pegawai, tinggal cari. Nah, itu misal contohnya itu sehingga yang dia butuhkan tersebut langsung muncul. Nah, bagi perancang, apakah tuntutan konsisten akan diletakkan pada server-server kita? Bagi perancang ini dia memikirkan terkait dengan bagaimana membuat tersebut dalam sistemnya. Kemudian dapatkah kita mengakses data dari smartphone, tablet, dan PC? Nah, sebagai pengguna dia lebih menginginkan sesuatu yang mobile, yang mudah dengan memikirkan dapat digunakan untuk di smartphone, tablet, dan PC. Nah, bagi perancang, apakah jenis dari tuntutan pemrogram ini akan Nah, ini terkait dengan pembagian divisi tugasnya dan lain sebagainya. Apakah prosedur-prosedur baru yang kita perlukan untuk memasukkan data ke sistem? Nah, mungkin ini memikirkan bagaimana prosedur-prosedur baru yang harus dia lakukan dalam menggunakan sistem tersebut. Nah, bagi si perancang dia akan memikirkan di mana data tersebut disimpan terkait database penyimpanannya supaya lebih efisien, tidak terlalu terbebani dengan data yang besar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana operasional sistem akan mengubah kegiatan rutin sehari-hari para karyawan. Nah, sementara dari perancang, apakah teknologi yang akan kita pergunakan untuk mengamankan data? Dia akan memikirkan teknologi apa yang dapat digunakan untuk mengamankan data seperti tadi ya, yang harus dia identifikasi dulu bagaimana supaya data tidak gampang bocor dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana mengendalikan faktor resiko ya, mengendalikan faktor resiko. Yang pertama itu bagaimana mengelola kerumitan dari teknisnya tersebut terkait dengan perangkat ya. Nah, di sini dia harus mampu mengelola teknis yang melibatkan nanti bagaimana mengantisipasi masalah yang mungkin muncul ya terkait dengan hubungan kerja yang efektif dengan tim teknisnya. Nah, misalnya sebuah perusahaan ingin mengembangkan platform e-commerce-nya, bagaimana tim teknis itu dapat menggunakan alat-alat supaya e-commerce-nya ini lebih kompleks, lebih banyak menyajikan data pelanggan, lebih bisa menghasilkan tren pasar sehingga bisa menjadi dasar keputusan bagi
perusahaan untuk misalnya meningkatkan produksi produk atau mengganti produk atau membuat produk inovasi yang baru. Nah, tentu itu beberapa kerumitan-kerumitan teknis yang harus diintegrasikan. Kemudian perangkat perancang dan pengendalian formal ya, perangkat apa yang digunakan dalam pengendalian untuk membantu misalnya mendokumentasikan dan melakukan pengawasan terkait proyek tersebut. Kemudian meningkatkan keterlibatan pengguna. Nah, seperti tadi juga keterlibatan si pengguna perlu lebih ditingkatkan dan supaya tahu nih maunya sistemnya seperti apa, inginnya data yang keluar seperti apa, inginnya nanti bentuk output keluarannya seperti apa yang dimau. Nah, itu harus lebih banyak komunikasi melibatkan dari pengguna untuk mengatasi penolakan. Jadi, misalnya terjadi sistem ini tidak bisa digunakan, tidak tidak dapat menghasilkan apa-apa yang dibutuhkan. Misalkan adalah sebuah sistem untuk menghitung kinerja atau kalau dosen itu kinerjanya berdasarkan angka kredit yang dia kumpulkan dari kum-kumnya misalnya. Misalnya dia input sebuah kinerjanya, menghasilkan artikel. Kemudian langsung muncul nilai kan misalnya dibutuhkan seperti diharapkan langsung muncul, tidak perlu rumus lagi untuk mengukur nilai akhirnya misalnya. Nah, itu kan seperti yang diminta oleh pengguna. Nah, tentunya harus ada diperlibatkan si pengguna akhir apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan dalam sistem yang dibangun tersebut. Kemudian ada juga faktor organisasi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem dan implementasinya, di mana tadi juga ada peran serta dari keterlibatan karyawan, kemudian juga dibutuhkan bagaimana desain pekerjaannya sendiri, supaya dapat diketahui bagaimana desain pekerjaan itu untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diotomatisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja karyawan. Kemudian membuat standar dan memonitor kinerja. Standar apa yang dibutuhkan, standar operasional, dan bagaimana memonitor kinerja dari organisasi ataupun karyawannya. Kemudian terkait ergonomi yang di dalamnya meliputi perlengkapannya, bagaimana antar muka penggunanya, dan lingkungan kerjanya. Kemudian terkait dengan prosedur penyelesaian keluhan dari karyawan, misalnya ada keluhan dari karyawan terkait sistem yang digunakan, ataukah terlalu rumit, ataukah sistemnya sering lama mengeluarkan data yang dibutuhkan, atau error, dan lain sebagainya. Kemudian kepatuhan terkait peraturan pemerintah. Nah, itu adalah materi terkait bagaimana membangun sebuah sistem informasi. Dan ini ada beberapa referensi sumber, sebenarnya masih banyak, belum saya tuliskan di sini. Nah, apakah teman-teman sudah jelas terkait penjelasan yang saya berikan tadi? Jika ada yang kurang jelas atau ada pengalaman yang menciptakan atau yang mau didiskusikan, silakan ditanyakan dan lain sebagainya. Ya, Dini, silakan Dini. Terima kasih, Ibu. Jadi Ya. mau bertanya, Bu, ketika sebuah perusahaan memiliki proyek dengan jangka waktu 5 bulan yang harus selesai, tetapi di saat bulan kelima proyek belum selesai, apa langkah dari perusahaan itu, Bu? Berarti proyeknya tersebut tidak berjalan sesuai rencana, ya. Iya, Nah, Ibu. seperti dari, ya, itu saja ya. Ya. Iya, Ibu. Oke, ya, seperti yang dijelaskan di awal, hal yang disampaikan Dini ini banyak ya terjadi. Berapa persen tadi kita lihat keterlambatan waktu dalam menyelesaikan proyek. Nah, mungkin itu kalau dari organisasi mungkin bisa melakukan koordinasi lagi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dari proyek ini selesai. Jika faktor tersebut faktor yang di luar kendali, tentu ada suatu antisipasi langkah untuk mempush supaya
proyek ini cepat selesai tepat waktu. Tapi ada faktor misalnya kalau faktor karena kelalaian dan lain sebagainya, bukan ada faktor-faktor yang di luar kuasa atau kendali, itu mungkin bisa dilakukan suatu, kalau misalkan biasanya kan ada kalau kontrak dan lain sebagainya, mungkin ada pelanggaran kontrak di sana, mungkin bisa ada tuntutan terkait pelanggaran kontrak dan lain sebagainya. Sehingga harus diidentifikasi dulu apa-apa yang menjadi penyebab faktor keterlambatan tersebut. Kemudian jika sudah diketahui, langsung dilakukan langkah-langkah mengantisipasi faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut. Begitu, Dini. Berarti biayanya juga bisa bertambah, Ibu. Ya, kemungkinan itu bisa terjadi, biaya bisa kemungkinan bertambah. Mungkin karena misalnya seperti rencana membutuhkan hardware-nya sudah ditetapkan harganya sekian misalnya ya. Nah, ternyata di dalam pelaksanaannya, ternyata hardware yang digunakan ini tidak sesuai. Mungkin juga langkah di awal mungkin tidak tersampaikan, ada hal-hal yang dibutuhkan. Taruhlah misalnya kalau terkait dengan storage dan lain sebagainya, itu paling simpel saja ya, kalau hardware kalau komputernya tidak mampu menampung dan lain sebagainya, atau hardware-hardware yang lain lah. Nah, di tengah perjalanan, di tengah membangun sistem tersebut ternyata tidak mampu, berarti butuh upgrade lagi, berarti butuh penambahan biaya. Dan penambahan waktu bisa juga karena kalau misalnya penambahan biaya karyawan, tentu karena adanya expand karyawannya, si pekerjanya ini waktu mungkin kontraknya cuma sampai 5 bulan tersebut, ternyata expand, tentu menambahkan biaya lagi untuk penggajian dan lain sebagainya bagi si yang pemegang proyeknya gitu, atau memang sudah tanggung jawab karena kelalaian ya, mungkin itu tidak menjadi biaya tambahan atau mungkin biaya terkait dengan lain-lainnya proyek dan lain sebagainya. Gitu, Dini. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi yang lainnya? Dan proyek yang gagal digunakan itu memang benar sering terjadi. Dan kalau saya pernah mengalami membangun sebuah sistem informasi untuk pegawai ya, untuk karyawan. Padahal itu sistemnya hanya meminta data. Misalnya kita butuh sistem informasi yang langsung menampilkan kita butuh karyawan dengan pangkat sekian, siapa-siapa saja dan berapa orang karyawan yang sudah bisa untuk rencana suksesi. Kita tentu butuh data yang diinputkan, data terkait dengan kompetensi yang dia miliki, data track kinerjanya. Itu sampai kita sudah menceritakan dengan jelas ke si pembuat program ini, ternyata dia tidak bisa menghasilkan aplikasi yang kita minta. Sehingga padahal sudah dibayar, aplikasi tersebut tidak jadi. Nah, itu menyebabkan menjadi kerugian. Dan terkait pembayarannya bagaimana bagaimana kesepakatannya, apakah dia ganti rugi dan lain sebagainya, atau mungkin dibayarkan di awal berapa persen karena tidak selesai ya pembayarannya tidak jadi. Nah, itu bisa menjadi faktor si penerima, si pengolah sistem ini, si katakanlah konsultan ya misalkanlah, dia tidak bisa menerjemahkan apa yang kita mau. Nah, ada lagi satu kasus bahwa sistem ini sudah dibangun, tapi memang keterlambatan. Nah, itu menjadi satu masalah juga. Orang-orang di tempat lain sudah membangun sistem, misalnya untuk menghitung kinerja atau melakukan pengukuran kinerja atau suatu sistem kinerja. Nah, tetapi membangun sistem butuh lama. Setelah dibangun, setelah sesuai, setelah mau diluncurkan, ternyata peraturan pemerintah berubah, penilaiannya tidak seperti itu lagi, akhirnya sistem yang sudah dibangun menjadi sia-sia. Nah, itu bagi organisasi perlu langkah cepat supaya sudah mengeluarkan biaya untuk membangun sistem, ternyata tidak jadi digunakan karena adanya perubahan peraturan, sehingga itu jadi sia-sia, orang sudah basi, sudah tidak digunakan aturannya seperti itu. Nah, jadi kecepatan, kelincahan dari organisasi juga penting supaya mampu bersaing dengan orang lain, dengan kompetitornya atau pesaing
pesaingnya. Ini tuh informasi tambahan terkait dengan pengalaman membangun sistem yang gagal. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Sudah, Saya dengar Ibu. orang hanya Dini aja yang ada di sini kayaknya. Ada Ibu. Oh, ada. Oke lah. Ada lagi? Berarti kita tinggal 1 kali pertemuan lagi. Kelompok sudah habis ya? Sudah, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Ya, Ibu, saya 1 izin kali bertanya boleh Ibu? pertemuan. Ya, siapa? Mana nih? Muzaffar. Ya. Iya. Ibu, kalau nanti kita UAS berarti 2 minggu lagi ya Bu. Nah itu UASnya ngapain dan gimana ya Bu mekanisme? Bosnya ngapain? Kerjain soal. Oh soal gitu Bu. Jadi gini, Muzaffar. Ya, saya punya rencana UASnya soal, tapi saya buat soalnya di kuisis ya, seperti kita kuis sebelumnya, tetapi bukan hanya pilihan ganda, tetapi ada juga jawaban pertanyaan terbuka, maksudnya esai. Nah, nanti saya bukakan, saya siapkan soalnya, teman-teman mengerjakan seperti saat melakukan kuisis gitu. Nah, jika materinya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya yang ada di PPT dan juga mungkin dari pengalaman presentasi teman-teman terhadap kasus atau masalah-masalah yang diangkat dalam presentasi tugasnya masing-masing. Itu esainya tuh di quizzes, Bu. Ngerjainnya langsung di quizesnya. Iya. Oke. Quizes itu ada batasan karakter nggak sih? Saya cek dulu kalau quizesnya ada batasan karakter. Nanti esainya kita buat terpisah ya. Tapi saya cek dulu nanti. Gimana? Siapa tadi? Muzaffar lagi? Berarti UASnya online ya Bu? Ya. Oh, iya. Online. Oke Bu, terima kasih Bu. Apa? Tapi Ibu, bolehkah untuk waktu pengerjaan itu dilamakan Bu? Karena misi sebelumnya itu terlalu cepat. Minta expand waktu. Iya Ibu. Kira-kira 1 soal itu berapa menit? Nanti kesempatan dong nyari-nyari jawaban. Kelihatan. Kemarin itu 1 soal detik ya hitungannya ya. Oke, nanti saya tambahkan waktunya. Baiklah, supaya teman-teman bisa menjawab dengan baik. Kalau dapat nilai A semua kan bagus ya. 1 soal 1 menit, Bu. Kok lama banget, Nafa? Bercanda, Bu. Nanti saya lihat dulu ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Ada lagi? Cukup? Yang lain? Cukup kan? Cukup, Ibu. Ya, baiklah, jika cukup, mungkin teman-teman juga mau sholat Jumat. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, izin live ya. Ya, Ibu silakan. Terima kasih.